Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai judul strategi dan teknik penyusunan tes, case menggunakan white box testing, branch testing, dan domain testing. Di sini, anggota kelompok dengan saya sendiri dengan NIM 105233906 dan rekan saya Syifa Siti Rahayu dengan NIM 105238801 dan Yuliani Sudrajat dengan NIM 105237702. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian branch testing. Branch testing atau pengujian percabangan merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji setiap pilihan, true atau false, pada setiap pernyataan. Test case didesain untuk menjalankan aliran kontrol percabangan atau decision point dalam setiap unit. Semua cabang diuji minimal sekali. Untuk tujuan branch testing sendiri, yaitu memastikan cakupan pengujian yang lebih luas. Dengan menguji semua cabang logika, pengembang dapat memastikan bahwa tidak ada jalur kode yang terlewatkan. Mendeteksi bug lebih awal, yaitu branch testing membantu menemukan kesalahan logika atau implementasi dalam kode sebelum perangkat lunak dirilis. Meningkatkan kualitas perangkat lunak, yaitu dengan memastikan semua jalur logika diuji, perangkat lunak menjadi lebih andal dan bebas dari kesalahan. Untuk teknik penerapan branch testing, yaitu yang pertama ada identifikasi struktur kontrol, yaitu menemukan semua pernyataan logika seperti if, else, switch, case, atau loop dalam kode. Untuk membuat test case itu sendiri, yaitu merancang test case yang mencakup semua kemungkinan cabang logika. Untuk eksekusi pengujiannya, yaitu menjalankan test case dan pastikan setiap cabang telah diuji setidaknya sekali. Untuk analisis hasilnya, yaitu periksa apakah ada cabang yang belum diuji dan tambahkan test case jika diperlukan. Untuk contoh sederhana tes branch testing ini, di sini ada flow graph, yaitu rate nilai ke nilai lebih dari atau sama dengan 90, yaitu di sini ada read nilai if nilai kurang dari atau sama dengan 90 dan print A, and if nilainya lebih dari sama dengan 75, print B, lalu diakhiri and if. Jalur 1 yaitu dari A1 ke B2, lalu C4, D6, dan E8. Untuk jalur 2 sendiri itu yaitu A1, B3, 5, D7. Untuk BC yaitu jumlah jalurnya ada 2. Saya Syifa Siti Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya, yaitu Najla. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik materi. Yang pertama, kelebihan brand testing. Yang kedua, kekurangan brand testing. Yang ketiga, pengertian dari domain testing. Dan yang keempat, yaitu tujuan dari domain testing. Dimulai dari topik yang pertama, yaitu kelebihan brand testing. 1. Cakupan pengujian lebih baik. Semua jalur logika diuji sehingga meningkatkan kemungkinan menemukan bug. Kedua, menjamin semua cabang diuji, memastikan setiap percabangan dalam kode telah diuji minimal 1 kali. Yang ketiga, mendeteksi logika bermasalah, membantu mengidentifikasi dan memverifikasi bahwa tidak ada logika yang salah dalam cabang kode. Selanjutnya, kekurangan brand testing. Yang pertama, memakan waktu. Pembuatan test case untuk setiap cabang logika bisa sangat memakan waktu, terutama untuk program yang kompleks. Yang kedua, cakupan terbatas. Brand testing hanya memastikan bahwa setiap cabang telah diuji, tetapi tidak menjamin bahwa semua kombinasi input telah diuji. Yang ketiga, membutuhkan pemahaman mendalam. Penguji harus memiliki struktur internal kode yang mungkin sulit bagi penguji non-teknis. Selanjutnya, domain testing. Pengertian dari domain testing adalah teknik pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk memvalidasi bahwa input yang diberikan ke dalam sistem menghasilkan output yang sesuai dengan spesifikasi. Teknik ini berfokus pada pengujian nilai-nilai input dalam domain tertentu, termasuk batas-batas nilai input untuk memastikan bahwa sistem dapat menangani semua kemungkinan input dengan benar. Selanjutnya yaitu tujuan domain testing. Yang pertama, memastikan validitas input. Memastikan bahwa sistem dapat menangani semua nilai input yang valid dalam domain tertentu. Yang kedua, mendeteksi kesalahan pada batas domain. Mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi pada batas nilai input, seperti nilai minimum dan nilai maksimum. Meningkatkan keandalan sistem. Dengan menguji berbagai nilai input, domain testing membantu memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi. Saya Yuliani Sudrajat. Di sini saya akan melanjutkan
mendengarkan presentasi dari rekan saya, Najla dan Siva, di mana saya akan menjelaskan 4 materi, yaitu teknik penerapan domain testing, yang kedua contoh sederhana domain testing, yang ketiga kelebihan domain testing, dan yang keempat kekurangan domain testing. Untuk slide yang pertama, kita langsung aja ke teknik penerapan domain testing, di mana di sini ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi domain variabel input. Yang kedua, pembagian domain ke dalam kelas ekivalensi. Yang ketiga, pemilihan nilai uji dari setiap kelas. Yang keempat, eksekusi pengujian dan analisis hasil. Langsung aja kita ke contoh sederhana domain testing. Di sini saya mengambil validasi input usia dalam formulir pendaftaran. Misalkan sebuah aplikasi meminta pengguna untuk memasukkan usia mereka dalam sebuah formulir. Di sini ada contoh programnya, di mana langkah-langkah domain testing. Yang pertama, identifikasi domain variabel input, di mana di sini inputnya menggunakan integer. Usia harus berupa angka dan berada dalam rentang tertentu, misalnya 18 sampai 60 tahun. Di sini if usia lebih dari sama dengan 18 dan usia kurang dari sama dengan 60, yaitu outputnya akan menggunakan string, yaitu usia valid, dan jika tidak, usia tidak valid. Yang kedua, pembagian domain ke dalam kelas ekivalensi. Di sini ada 2 kelas, yaitu valid dan tidak valid. Usia antara 18 sampai 60 itu valid dan tidak valid. Usia bawah 18 atau di atas 60 atau bukan angka. Yang ketiga, pemilihan nilai uji dari setiap kelas, di mana di sini kita bisa menggunakan test case, di mana yang diuji ada angka 18, 30, dan 60. Yang diharapkan itu valid, dan 17, 16, dan menggunakan huruf yang diharapkan outputnya itu tidak valid. Yang keempat, eksekusi pengujian dan analisis hasil. Yang pertama, jika input valid, sistem harus menerima dan menyimpan data. Jika input tidak valid, sistem harus menampilkan pesan tidak valid. Di sini langsung aja ke kelebihan domain testing. Domain testing ini efisien, mengurangi jumlah test case yang diperlukan dengan hanya menguji nilai-nilai penting dalam domain. Yang kedua, mendeteksi kesalahan batas, sangat efektif untuk menemukan kesalahan pada batas domain input. Yang ketiga, meningkatkan keandalan sistem. Dengan menguji berbagai nilai input, domain testing membantu memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi. Kekurangan domain testing. Di sini terbatas pada domain input, tidak mencakup pengujian untuk kombinasi nilai input yang kompleks. Yang kedua, tidak mencakup semua skenario. Domain testing hanya menguji nilai-nilai tertentu dalam domain, sehingga memungkinkan tidak mendeteksi semua bug. Yang ketiga, membutuhkan pemahaman mendalam. Penguji harus memahami domain input dengan baik untuk merancang test case yang efektif. Mungkin segitu aja yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.